Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Sejak kecil, Jaka selalu mendengar cerita tentang Satrio Piningit, sosok legendaris yang diyakini akan muncul ketika rakyat dalam kesulitan. Jaka memiliki bakat luar biasa dalam beradaptasi dan menyamar, tetapi ia belum menyadari potensi yang dimilikinya. Suatu hari, desa Jaka diserang oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang bernama Bagus. Mereka merampok, membakar rumah, dan menciptakan ketakutan di hati penduduk. Dalam situasi genting ini, Jaka teringat akan kisah Satrio Piningit dan bertekad untuk melindungi desanya. Jaka pergi mencari seorang guru yang dapat mengajarinya ilmu penyamaran. Ia mendengar tentang seorang Pertapadotua, Ki Suro, yang tinggal di pegunungan. Setelah perjalanan panjang, Jaka menemukan Ki Suro yang tengah bermeditasi. Ki Suro menguji Jaka dengan berbagai tantangan. Dalam satu ujian, Jaka harus menyamar menjadi seorang pengembara dan mendengarkan percakapan orang-orang di pasar. Ia belajar tentang pengamatan, analisis, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam waktu singkat, Jaka mulai menguasai seni penyamaran. Setelah menyelesaikan pelatihan, Jaka kembali ke desanya. Ia mengetahui bahwa kelompok penjahat itu merencanakan serangan besar untuk menguasai desa. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia pelajari, Jaka menyusun rencana. Ia menyamar sebagai salah satu pengikut Bagus dan berhasil memasuki markas mereka. Dalam penyamaran itu, ia mendengarkan rencana jahat mereka dan mengetahui bahwa mereka berencana menyerang desa pada malam bulan purnama. Ketika Jaka menyelidiki lebih dalam, ia menemukan bahwa di antara penjahat itu terdapat seorang pengkhianat dari desanya sendiri, yaitu Rudi, seorang pemuda yang dulunya sahabatnya. Rudi terjerat janji dan kekuasaan yang ditawarkan Bagus. Jaka merasa hancur, tetapi ia tahu ia harus menghentikan rencana mereka. Dengan keterampilan penyamaran, Jaka merancang strategi untuk mengungkap pengkhianatan Rudi kepada penduduk desa dan mencegah serangan itu. Ia berkomunikasi dengan teman-temannya secara diam-diam, memberi mereka informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan diri. Ketika malam bulan purnama tiba, desa Jaka bersiap menghadapi serangan. Jaka, dengan penyamarannya, menyusup kembali ke markas penjahat untuk memimpin teman-temannya dalam serangan balasan. Ia memberikan tanda kepada penduduk desa untuk bersiap-siap. Di tengah kekacauan, Jaka menghadapi Bagus. Pertarungan sengit pun terjadi. Jaka menggunakan semua teknik yang telah ia pelajari, berpindah-pindah dengan cepat, menyamar menjadi sosok yang tak terduga, dan menghindari serangan. Dalam momen krusial, Jaka berhasil memanfaatkan keahlian penyamarannya untuk mengecoh Bagus, membuatnya terjatuh. Setelah mengalahkan Bagus, Jaka berhadapan dengan Rudi dengan nada penuh penyesalan. Rudi mengakui kesalahannya. Jaka, dengan hati yang besar, memberi kesempatan kedua dan membujuk Rudi untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan kemenangan itu, desa kembali damai. Penduduk desa menganggap Jaka sebagai Satrio Piningit yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ia bukan hanya menjadi pahlawan, tetapi juga pelindung bagi mereka. Jaka mengajarkan penduduk desa tentang keberanian dan pentingnya bersatu. Jaka tidak hanya berhenti di situ.
ia terus melatih diri dan penduduk desa dalam ilmu penyamaran dan pertahanan. Mereka membangun ikatan yang kuat, bersatu melawan segala ancaman yang datang. Cerita Jaka sebagai Satrio Piningit pun menyebar, menginspirasi banyak orang di desa lain. Ia menjadi simbol harapan dan keberanian, menjadikan ilmu penyamaran bukan hanya alat, tetapi juga warisan yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. Dengan mengorbankan diri dan menggunakan keahlian yang dimilikinya, Jaka tidak hanya menyelamatkan desanya, tetapi juga menciptakan legenda yang akan diceritakan sepanjang masa. Ia menjadi contoh bahwa keberanian, keadilan, dan pengetahuan dapat mengubah nasib dan membawa kedamaian bagi banyak orang.